Kalau saudara perhatikan, saya seringkali mengajak Anda saling menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang di sekitarmu. Perhatikan bahwa orang-orang kita ini punya kelemahan. Baik yang memberi maupun yang menerima itu belum siap sebetulnya. Jadi kita harus membiasakan diri kita untuk kita siap menerima yang baik dan siap memberi yang baik. Amen, saudara. Banyak orang hanya siap menerima. Dan orang berkata, Pak, kalau menerima selalu siap. Ternyata belum tentu. Kalau menerima duit, mesti siapnya memang betul. Tapi kalau menerima sesuatu yang lain yang baik, ternyata orang kita ini belum siap terima itu, saudara. Jadi kalau Anda mau diberkati, kita mesti punya hati yang siap menerima semua yang baik, tapi juga punya sikap hati yang siap memberi apa yang baik. Amen, saudara. Ada teman saya, hamba Tuhan, Pak Ari Sutanto, dia cerita begini. Suatu hari, dia diundang ke beberapa gereja desa, dan dia keliling di beberapa daerah, di sebuah provinsi dia keliling. Dan dia tahu, gereja-gereja yang mengundang ini gereja-gereja kecil di desa yang sebetulnya secara keuangan akan berat sekali. Lalu kemudian karena beliau baru kembali dari Amerika waktu itu, dan ada banyak anak Tuhan Indonesia di sana yang titip uang untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Lalu dia berdoa dan dia punya ide yang menarik sekali. Dan dia berkata begini, nanti kalau aku khotbah di sana, berapapun yang diberikan oleh gereja-gereja itu sebagai persembahan buat aku, langsung akan aku kalikan 3. Jadi berapapun, aku kalikan 3. Tentu tidak ngomong-ngomong, Pak Pendeta, kalau saya yang banyak ya, ntar kalian 3 berikan Anda. Bukan, dia diam aja, dalam hati dia berkata, berapapun yang dia berikan kepada saya kalikan 3. Dan itu hanya buat jatah buat dia. Datang ke gereja pertama, dia sampaikan firman, orang diberkati, dia pulang, pendetanya keluar, mengantarkan dengan senyum, dan berkata, Pak Adi, ini maaf, kami tidak bisa memberi apa-apa, mohon dimaafkan. Pak Adi berkata, tidak apa-apa, dalam hati juga, 0 kalikan 3, tetap 0 juga buat Anda. Lalu dia pulang. Beberapa waktu kemudian ke gereja kedua, dan nadanya hampir sama, cuma pendetanya sedikit kurang sopan. Tidak, tanpa ngomong apa-apa, pokoknya, terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Adi, terima kasih, tidak ada apa-apanya. Pak Adi pulang berkata, ini juga 0 lagi, dikalikan berapapun hasilnya tetap 0. Yang gereja ketiga, dia kaget sekali. Selesai firman ini orang berani, dia berkata, mari kita memberikan persembahan. Semua persembahan kita ini, nanti kita akan persembahkan untuk pelayanannya Pak Adi. Wah, dia kaget saudara. Wah, ini yang terima lebih besar dari yang lain. Dan kemudian ketika diberikan, begitu sampai di tempat yang nginep, dia hitung semua persembahannya. Itu kan tumpuan kumal-kumal, jadiin satu diikat dengan karet, saudara. Dia hitung pelan-pelan, sampai perusunilah, sampai batuk-batuk begitu ya. Selesai dia hitung, dia kalikan 3, dia tambahkan itu. Hari berikutnya, dia kunjungi lagi gereja itu. Gembalanya kaget bilang, waduh, ada yang tertinggalkah Pak Adi? Ada. Ini ada berkat buat Bapak yang tertinggal tadi malam. Dan diberikan 3 kali lipat dari yang gereja itu berikan untuk hidupnya. Anda tahu orang juga perlu siap menerima. Anda siap memberi, Anda juga akan siap menerima. Tadi setiap kali kalau Anda perhatikan ya, saya sering mengajar saudara untuk mencoba menyampaikan akan kata-kata yang membangun. Mencoba memberikan suatu dorongan kepada orang lain akan sesuatu yang positif. Saya berkali-kali berkata begini, untuk menghancurkan hidup orang, hanya butuh 1 orang yang melukai hati kita luar biasa, mengkhianati kita total, dan sungguh-sungguh berbuat begitu jahat dan keji dengan kita, hidup kita hancur. Untuk menghancurkan hidup seseorang, hanya butuh 1 orang sebetulnya. Tapi untuk membangun hidup 1 orang, dibutuhkan banyak pihak, saudara. Jadi, saya percaya Tuhan itu punya kabinet pembangunan. Dan semua kita itu dilibatkan dalam kabinetnya Tuhan. Dan kita punya kewajiban untuk membangun satu dengan yang lainnya. Amen, saudara. Nah, dengan apa? Dengan kata-kata. Ada hal yang simple sekali yang Anda bisa buat untuk membangun orang. Kalau Anda tidak bisa melakukan yang lain, semua perkataan yang keluar dari mulut kita ini bisa membangun satu dengan yang lain. Dan belajar untuk bisa memberi semua hal yang baik. Sebaliknya kalau Anda mulai diberi hal yang baik,
ada perkataan-perkataan yang membangun, belajar untuk bisa menerima berkat itu. Kita ini hidup di alam Indonesia yang rada aneh sebetulnya. Kita ini dari kecil terbiasa untuk dimaki orang, digoblok-goblokin orang, dikatakan tolol, tidak pakai otak, segala macam. Dari kecil kita terbiasa dengar seperti itu. Nah, orang kita itu kurang ekspresif ketika memberikan pujian. Ya. Jadi orang dari kecil terlalu banyak dengar semua perkataan negatif dan kurang mendengar perkataan yang positif. Orang bertanya, kenapa kamu nggak pernah puji anakmu? Entar besar kepalanya. Padahal cuma segitu, nggak gede-gede loh saudara kepalanya. Tapi kita berkata, ya itu nggak perlu bagi mereka. Manusia itu perlu. Nah, kita berkata bahwa perkataan yang menyenangkan itu seperti madu, manis buat hati dan obat buat tulang. Kalau Anda bisa mengucapkan perkataan yang positif, tidak banyak orang rematik di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Karena tulang kita makin hari makin sehat. Nah, tapi orang kita ini, saya katakan lagi, terbiasa dengar semua yang negatif, kurang terbiasa dengar yang positif. Sehingga waktu dengar yang positif diberi, itu kayak orang kelabakan. Wah, kamu luar biasa. Hanya berkata, amin, susah. Matanya kemana-mana, saudara. Aneh. Perhatikan aja kanan kirimu. Kalau ada orang dapat pujian, itu muka itu nggak tahu gimana tuh belingsatan, bingung. Coba belajar untuk nerima yang baik. Sudah begitu banyak orang ngutukin kita, kurang banyak orang memberkati kita. Jadi kalau orang berkata begini, wah kamu tambah hari kok tambah subur ya. Puji Tuhan, memang orang berkelimpahan. Loh, ya Pak? Kalau orang berkata, loh rambutmu kok sekarang modelnya model tinggi begini. Makin dekat dengan Tuhan. Loh, daripada, wah ya kau enggak, waduh, kacau. Malah Anda potongi rambutmu. Jangan. Orang kalau memberikan pujian, Anda terima dengan baik. Itu Anda bisnis ya. Orang berkata, wih kamu kelihatan tambah kaya ya. Saya bilang, wah apa nih susah, begini. Kelihatannya rendah hati dong. Padahal sombongnya luar biasa tuh orang kayak gitu. Kalau ada orang berkata, kamu kok tambah kaya? Loh kamu kok tahu persis loh omonganmu. Memang tambah kaya kok. Amen? Daripada Anda selalu ngomongin yang tidak baik. Tapi saya belajar saudara sekalian, bahwa tidak mudah kadang-kadang menerima sesuatu yang baik dalam hidup kita. Karena apa? Lihat ya, kita tinggal di lingkungan yang lebih banyak memberikan perkataan yang negatif daripada yang positif. Saya lagi mencoba ini dengan istri saya sesuatu yang baru. Nah, jujur saya berkata, sampai tadi sore masih belum berhasil. My good Lord. Saya sampai memohon-mohon, please. Nggak bisa. Belum bisa. Anda mau tahu ceritanya? Oh ini luar biasa. Siapa yang datang waktu Edwin Lewis Cole khotbah di gereja ini? Saya anterin beliau ke Jakarta karena usia sudah 80 tahun, jadi saya antar beliau. Saya paling senang bergaul dengan hamba-hamba Tuhan yang tua-tua begini. Yang muda Pak, ya senang tapi yang muda kan gak memberi api, tapi yang tua itu bagusnya apa? Anda itu bisa melihat ke ujungnya sana. Tuhan itu nanti bentuknya seperti apa. Lihat yang tua itu enak. Sudah matangnya itu matang betul. Kalau yang muda itu masih gembadung. Kadang-kadang ada kecutnya membuat mencret, saudara. Kalau sudah tua itu matangnya itu bagus. Jadi kalau orang tua gini saya anterin sendiri, saudara. Ke Jakarta. Kebetulan pada waktu itu Seninnya saya ada seminar di Jakarta. Jadi kami naik pesawat sama-sama, saya antar sampai Jakarta. Nah, di pesawat terbang, Ed Cole itu kalau ngomong, saudara, puitis sekali. Jadi kalau saya sekarang agak puitis, tapi tidak nyelekutis, saudara ya. Mohon dimengerti, ini ketularan sedikit-sedikit saya, saudara ya. Sudah mulai, jadi kayak Pak Marso, Bu Marso itu bisa agak sedikit puitis, Pak. Ya loh. Kalau nggak bisa, ya mau cobalah dengan Hono Coroko itu mungkin akan sedikit bagus. Ya, gini ya, pasangan-pasangan abadi itu makin langka. Yang begini itu harus diteladani, bukan lestarikan ngawur. Dilestarikan. Sampai mana saya sampai lupa nih ngomong apa ya. Edko.
Ed Cole itu kalau ngomong, saudara, dia bukan tipe orang to the point. Anda kalau beli kasetnya ya, Anda tahu puisi-puisinya buat istrinya segala macam itu luar biasa. Nah, Pak Ardian cerita, pada waktu dari Jakarta kan ke Semarang, ada teman istri hamba Tuhan Jakarta itu ngerti kegemarannya makan es krim. Kalau makan es krim itu kotak yang gede gitu ya. Dan dia hobinya makan Baskin Robbins. Dan pada waktu dibelikan itu dalam jumlah gede, ketika pesawatnya sudah naik, dia kan pengen makan es krim. Kalau paling gampang kan ngomong pramugarinya, tolong pinjam sendok. Selesai kan? Ini enggak. Memang sastrawan itu luar biasa. Dia ngomong pramugari dipanggil. Datang kan, dilayani. Oh ya, Dokter Cole apa yang dilayani bisa bantu. Dia berkata, kamu tahu, ada seorang ibu di Jakarta yang hatinya begitu baik. Dan dia memperhatikan aku yang sudah tua ini. Sampai dia ngerti kegemaranku apa. Dari tempatnya yang jauh, dia rela datang ke airport. Hanya menjumpai aku untuk memberi apa yang aku gemari. Yaitu ice cream. Dan sekarang setelah kita terbang bersama-sama namanya. Aku ingat akan pemberiannya. Dan aku ingin sekali menikmati apa yang dia beri. Karena aku tahu itu dari jerih payah yang luar biasa. Nah, bolehkah aku pinjam sendok? Ini pramugari dari ngikuti. Terakhir dia ngomong sama Pak Ardian. Ini minta apa toh Pak tadi? Sendok. Oh lah kok panjang ya. Ambil sendok. Jadi sendok pun itu bisa keluar puisinya. Waktu kami satu kali makan siang sama-sama. Dia pesan makanan. Di sebelahnya Pak Ardian, saya duduk di depannya. Nah, pertamanya begini. Ini orang tua yang baik hati. Istri saya duduk di depannya dia. Saya lagi parkir mobil. Waktu saya datang, istri saya geser ke samping. Saya duduk di depannya dia. Dokter Cole berkata, aku rasa pemandangan tadi lebih baik dari yang sekarang. Ya, wis wong tua mau apa lagi, saudara. Itu keuntungan orang tua, saudara. Anda boleh ngomong apa saja, kelihatannya berbobot. Dan aku rasa iyalah. Urusan dengan Pak Marso. Ini belum khotbah loh, saudara. Tenang aja. Saya punya khotbah panjang sekali. Nah, lalu kemudian, setelah dia makan ya, Pak Ardian, makanannya sudah habis, Pak Ardian pesan lasanya. Baru kira-kira seperempat dimakan. Dan dia ngeliat lasanyanya Pak Ardian, wah tertarik, saudara. Dia ngomong begini, Pastor Ardian, yes, katanya saya siap. Ya. Kamu sudah begitu baik melayani aku sepanjang minggu ini. Ya, katanya. Pernahkah aku menyusahkan kamu? Enggak. Pernahkah aku minta hal yang aneh-aneh kepadamu sehingga kamu harus pontang-panting mencarikan? Tidak. Apakah aku ini orang tua yang rewel? Tidak. Apakah engkau senang melayani aku? Iya. Bolehkah aku minta lasanyamu sedikit? Awang tinggal jaluk berpuisi dulu, saudara. Saya rasa orang Jawa kalah Pak muter ya Pak. Muternya betul. Nah, saya ke Jakarta dengan dia. Waktu itu duduk, pesawatnya take off. Dia ngomong ini, Pastor, bisakah engkau menolong aku sesuatu? Wah, saya sudah diceritani, sudah dengar sendiri, saya bilang, wah ini berpuisi, ini minta apa ini? Saya lihat di meja saya nggak ada apa-apa, yang saya pegang cuman apple juice, saudara. Ini paling yang diminta apple juice saya, tak kasih indah, saya berkata gitu. Saya bilang, ya kalau bisa, saya akan melakukan. Sungguhkah engkau tidak keberatan mengikuti apa yang aku inginkan? Sebisa-bisanya saya akan lakukan. Sungguhkah engkau tidak kecewa dan tidak ragu-ragu untuk melakukan yang aku minta? Kalau aku bisa dengan senang hati. Bisakah engkau berjanji akan melakukan yang aku katakan? Kalau aku bisa, aku lakukan. Mau janji apa? Oh, sudah cukup lah macam. Dia keluarkan tasnya, amplop, saudara. Ini ada uang $1.000. Tolong kasihkan istrimu. Bukan buat kamu. Dan bukan buat anak-anakmu. Kamu sudah janji, anak-anakmu tidak boleh pakai ini. Kamu juga nggak boleh. Ini hanya buat istrimu. Saudara Dr. Cole,
Kalau aku diberkati, semua yang pegang duit istriku. Hari ini saya bilang, di dompetku ada duit atau tidak, istriku lebih ngerti daripada saya. Karena pernah terjadi, saya keluar kota, tidak ada duit di sini, saya tidak tahu. Dia lupa ngasih, saudara. Jadi saya berkata, ini semua dia ngatur. Dia berkata, I know. Saya tahu itu. Tapi bagaimanapun, istrimu itu tetap ingin punya sesuatu yang untuk dia sendiri pakai, tanpa merasa bersalah. Saya bilang, kenapa bersalah? Ya kalau dia mau beli parfum misalnya, bagaimanapun yang dia pegang itu kan uang keluarga. Kalau dia beli parfum ingin yang $200, kalau dia ingat terbayang wajahmu, wajah anak-anakmu, dia berkata, aduh sayang ya uang $200, suamiku masih butuh ini, anak-anak butuh ini. Udah aku cari yang sedikit kurang enak baunya, $50 deh yang aku beli. Dia berkata, tapi kalau dia pegang uang sendiri, dia dengan bebas bisa berkata, aku mau ini, aku belanja, ini uang dari Dr. Ko, aku bisa belanjakan untuk yang aku mau. Saya bilang, oke, saya sudah janji, apa boleh buat? Oke, saya berkata gitu. Nah, dia berkata begini. Dia berikan banyak nasihat. Dia bilang, sehari kamu harus puji istrimu minimal 2 kali. Untuk apa? Dia bisiki macam-macam. Apa itu? Rahasia, saudara. Lalu kemudian dia berkata begini. Kamu ngerti, kamu harus menghargai dia. Lebih dari yang kau buat sekarang. Dia berkata gini, aku ini sudah mati istriku. Kami kawin 50 tahun lebih. Dan dia sudah pulang. Dia sudah meninggal. Jadi aku ngerti semua yang dia beri, yang selama ini aku tidak lihat. Begitu dia tidak ada, semua kebaikannya keluar di depan mataku. Dan aku nyesel karena aku tidak memberi penghargaan yang sewajarnya buat dia. Dan dia berkata selama beberapa hari aku dengan kamu, dia berdandan dengan baik, dia berperilaku baik, dia melayani aku dengan baik, dia dampingi kamu dengan baik, dia nampak begitu bagus. Bukankah itu poin buat kamu? Coba kalau dia datang dengan sendal, rambut acak-acakan, tidak mandi, duduk di depan begini. Siapa yang malu? Dia berkata, beri penghargaan lebih buat istrimu. Saya dikuliahi panjang lebar, saudara. Setelah itu pulang, kita harus jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Tapi butuh kerjasama. Saya pulang, saya telepon dia lah, saya bilang, kamu dapat $1.000. Nah, kalau uang dengan gampang orang terima. Tapi saya berkata ketika pulang, saya bilang, aku dapat kuliah padat dari Dr. Ko. Dan aku ingin memberi kamu sesuatu yang lebih dari yang biasa aku buat. Tapi kita butuh kerjasama. Kalau tidak, nggak bisa. Dia pikir, apa $1.000 lagi? Oh tidak, saya berkata. Sekali aja $1.000, jangan berkali-kali $1.000-nya. Tapi saya berkata begini, izinkan aku memberi kamu sesuatu yang tidak pernah aku beri selama ini. Ya, dengan harap-harap cemas, ini mau ngomong apa suamiku? Karena saya mulai berpuisi sedikit, saudara. Mulai muter-muter kalau ngomong. Nah, saya berkata begini, aku ingin perlakukan kamu lebih dari sekedar yang selama ini ada. Oh ya, saya tidak pernah pukuli dia. Saya nggak pernah maki-maki dia. Anda tanya lah, kami nikah sekian belas tahun, saya nggak pernah sekalipun pukul dia. Saya nggak pernah. Lalu kemudian saya bilang, boleh nggak aku beri kamu perlakuan yang sedikit lebih baik lagi. Jadi bilang, apa itu? Saya berkata begini, kalau kita pergi, ya kita bertahap lah, saya berkata ya. Kalau kita pergi naik mobil bersama, tolong jangan keluar dari mobil dulu. Izinkan aku membuka pintu buat kamu. Tapi perlu kerjasama, saya bilang. Dia bilang, oke. Nah kalau kamu lupa, ya teriak dong, panggil-panggil. Kalau nggak dengar, pencet klaksonnya aku pasti tahu. Tapi kita perlu kerjasama. Kamu harus lebih sabar, nunggu sampai aku keluar mobil, muter sedikit, aku bukain pintu buat kamu. Mau nggak dicoba? Apakah engkau memberikan aku kesempatan? Saya bilang. Dia bilang, oke. Anda tahu, sudah hampir 2 minggu saya belum berhasil. Mobil belum berhenti. Kok pasus kayaknya, saudara? Saya bilang, please. Pernah, berkali-kali dia sudah buka pintunya. Belum keluar, saya bilang, please. Oh, lupa, tutup lagi. Oh, kayak ketoprak humor.
Pak Yos, saya coba belum Pak Yos? Mungkin akan jumpai problem yang sama. Siapa yang sudah punya istri di sini? Coba angkat tangan tinggi yang sudah punya istri. Jangan malu, saudara. Praktek ya. Bapak kalau naik brompit, fotoannya itu, saudara. Makanya nanti saya doain Anda punya mobil lah, naik mobil. Jadi rotok keren sedikit, saudara. Tapi itu butuh kerjasama. Yang memberi sudah mau, yang menerima belum siap. Mobil belum berhenti, dia sudah keluar. Kayak Kopassus menyerang. Sampai saya bilang, please. Tadi sore, saudara, lewat lagi, saya bilang. Please, saya berkata. Jadi orang itu bisa menerima juga kasih karunia Tuhan. Istri saya mungkin perlu berdoa untuk menikmati kasih karunia Tuhan seperti ini. Alright, sekarang izinkan saya memberikan lebih jauh kepada Anda beberapa hal dari firman Tuhan. Mari buka firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang ke-24. Makanya kalau mau punya suami baik itu suruh ngapalin bukunya Ed Cole yang 15 biji itu suruh ngapalin semua. Suruh yang tebel-tebel suruh ngapalin, kalau lulus semua baru Anda pertimbangkanlah jalan bareng dengan dia. Sebelum apal nanti gombal semua hasilnya. Pasal 24, saya bacakan mulai ayat yang pertama. Saya mau baca seluruh pasal. Saya mau tunjukkan hal-hal yang Alkitab mau sampaikan buat kita pada malam hari ini. 1 Samuel 24, lihat mulai ayat yang pertama. Perlahan-lahan saya akan bacakan, Anda perhatikan di Alkitab masing-masing. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Ngeri juga loh saudara ya. Raja buang hajat, ini di belakangnya. Alkitab ini kalau ngomong enak loh ya. Komplit. To the point. Raja buang hajat ada di belakangnya. Jelas sekali ya. Kira-kira raja kalau terusin saudara. Itu gak ada makna rohaninya. Jangan ditafsirkan apa artinya. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada bujangnya, orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau
walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramu kah itu, ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku. Sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini, betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masa akan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku, dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Apa yang membuat Daud ini berbeda dengan Saul, saudara? Saya memperhatikan ada 3 hal yang sangat penting. Nanti kita akan baca pada bagian ketiga di pasal yang ke-26. Karena di pasal ini Alkitab mengatakan bahwa untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Nah, ada 3 hal yang membuat Daud ini begitu berbeda dengan orang yang mendahuluinya atau pendahulunya, yaitu Saul. Yang pertama, kita bisa belajar bahwa Daud ini orang yang tidak bertempur dengan menggunakan senjata yang dipakai oleh musuhnya. Lihat bahwa orang ini sebetulnya, dia tidak tahu menahu apapun soal tahta, soal apapun. Dia menggembalakan kambing domba milik orang tuanya. Sampai Samuel datang, dia diurapi sebagai raja. Dia perang melawan Goliat, dan dia menang. Begitu menang, kerjaannya apa? Dia main kecapi menghibur Raja Saul. Tapi Saul yang kerasukan setan, beberapa kali mencoba membunuh dia. Pernah terakhir dia lemparkan tombak ke arah Daud, dan Daud menghindar dari terkaman tombak itu. Nah, perhatikan bahwa Saul mengejar Daud dengan senjatanya. Tapi Daud tidak pernah mau bertempur balik melawan Saul dengan senjata yang sama yang dipakai Saul untuk mengejar akan Daud. Saul melemparkan tombaknya, Saul mengayunkan pedangnya, tapi Daud tidak menggunakan senjata yang sama yang digunakan oleh Saul. Kemenangan yang besar sebagai orang percaya adalah kalau kita tidak terjebak untuk menggunakan senjata yang sama yang setan gunakan untuk menyerang kita. Sebagai orang percaya Anda harus mengerti ini. Kalau tidak, kalau kita terjebak menggunakan senjata yang sama yang mereka gunakan untuk kita tidak akan pernah bisa memenangkan pertempuran kita selama kita hidup sebagai orang percaya. Saya mau ulang lagi poin yang pertama. Daud tidak bertempur dengan menggunakan senjata yang sama yang dimiliki oleh Raja Saul. Saul pakai lembing, Saul pakai pedang, dia tidak menggunakannya. Anda mengerti posisinya begitu bagus untuk bisa membunuh akan Saul. Anda tahu orang buang hajat? Sejak kapan orang buang hajat siap bertempur? Dan Daud hanya motong jubahnya saja berdebar-debar. Ya, menurut saya ada kegentaran dalam hatinya bahwa ini orang yang diurapi. Tapi juga Anda bisa bayangkan ya, di depan raja buang hajat. Dia nyelinap di belakangnya, dia mendekat ke puncak jubahnya. Anda bisa bayangkan, dia begitu dekat dengan Raja Saul dan hajatnya.
Ya, Anda bisa bayangkan nggak apa yang dia buat? Ngerti saudara? Tahu. Dalam kehidupan kita, setan menyerang kita dengan banyak hal. Kalau kita terjebak menggunakan senjata yang sama, Anda akan tidak ada bedanya dengan kuasa gelap. Dunia menyerang kita dengan senjatanya. Kalau kita melawan dengan senjata yang sama, yang dunia hantamkan ke kita akan sama dengan dunia. Saul datang dengan senjata. Kalau Daud mengalahkan dia dengan senjata juga, dia tidak ada bedanya dengan Saul. Nah, dengar baik-baik. Kebencian jangan dilawan dengan kebencian. Fitnah jangan dilawan dengan fitnah. Tindasan jangan dilawan dengan tindasan. Gosip jangan dilawan dengan gosip. Amarah jangan dilawan dengan amarah. Kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan. Kalau semua yang negatif itu dalam kehidupan saudara, menekan kehidupan kita, menghancurkan kita, jangan bangkit dan gunakan cara yang sama untuk membalas akan semuanya itu. Kalau engkau melakukan yang sama, kita tidak ada bedanya dengan yang menyerang kita. Ngerti saudara? Untuk membuat Allah itu bergerak dan bertindak bagi saudara, jangan menggunakan senjata yang sama yang dipakai musuh untuk menghantam kehidupan kita. Karena sebenarnya kalau saya belajar dari hidup kita ini, sebagai orang percaya, semakin kita belajar mengenal Tuhan, semakin dia mengajar kita bagaimana kita sebetulnya punya senjata-senjata yang berkebalikan dengan yang dunia punya. Hari-hari ini saya sedang menulis buku biografi riwayat hidup Pak Yusak Cipto. Beliau disuruh Tuhan untuk menceritakan lewat kaset ya, dia rekaman sendiri. Cerita hidupnya, ada 6 kaset semuanya. Kemudian dia dengar Tuhan berkata, dia merasa bahwa anaknya yang perempuan, Iin Cipto yang harus memberikan tambahan-tambahan itu. Tapi rupanya itu bukan kerjaan yang ringan, saudara. Setelah sekian lama dicoba, nyerah akhirnya. Nggak bisa. Waktu Bill Wilson datang kemari, rombongannya cukup besar datang ke Semarang, lalu mereka ketemu dengan saya. Dan mereka berkata, Pak, gimana ya, ada nasihat nggak bagaimana kita bisa menyelesaikan akan buku ini? Karena mereka juga mendengar, kita terima juga rekaman yang Pak Yusak itu buat, dan beberapa teman sedang membuat akan skripnya. Lalu saya berkata begini, mereka berkata, apa Bapak juga mau buat? Saya bilang, enggak. Saya paling hanya bisa membantu nulisin skripnya, tapi kan yang diberikan tugas Iin, dan itu saya tahu itu berat. Saya punya beberapa nasihat, saya berkata, saya beri beberapa masukan. Saya nggak tahu gimana, yang jelas mereka ngomong dengan Iin, dan dia sudah begitu nggak mampu lagi, dan dia merasa, Pak, aku sudah nggak mampu, aku nyerah. Ini diapain nggak jelas ini. Kalau ditulis apa adanya, ini bahasa lisan. Papa maunya dibuat bahasa tulis, dan diberikan penjelasan secara alkitabiahnya. Dia bilang, aku nyerah, aku nggak mampu. Lalu kemudian, nggak tahu gimana, mereka, bapak anak rundingan sendiri. Nah, saya berkata dengan mereka, saya bisa bantulah. Kalau ada yang bisa saya kerjakan, saya mau kerjakan sendiri. Karena Anda harus mengerti ya, ini warisan kayak begini itu besar artinya. Kalau Anda mendalami hidup orang yang dekat dengan Tuhan, dipakai Tuhan, Anda akan kenal dengan Tuhan lebih baik lagi. Lalu singkat cerita, saya ditelepon sama Iin satu malam, dia berkata, Pak, aku sudah ngomong dengan Papa, dan Papa bilang kalau Bapak yang ngerjakan sendiri, boleh. Kalau orang lain tidak boleh. Kalau Bapak sendiri yang garap, boleh. Dia percaya. Saya bilang, oke, tak kerjain. Jadi saya mulai kerjain. Saya mulai sadar, ada banyak story, kisah hidupnya Pak Yusak ini yang kita nggak pernah ngerti. Kita sekarang tahunya kan ini orang dipakai Tuhan. Tiap malam jam 8 kan itu banyak orang mendengarkan, saudara. Di mobil, di rumah orang ketawa-ketawa sendiri. Pernah dulu kita hari Sabtu kita tiadakan khotbah, beberapa gereja lain protes jemaat-jemaatnya. Berkata, tiap jam 8 tak tungguin, Sabtu tidak nongol khotbahnya Pak Yusak. Jadi itu acara yang paling digemari orang, dengerin dia khotbah, dan orang ketawa-ketawa sendiri. Diberkati Tuhan, saudara. Diberkati Tuhan. Dan saya punya keyakinan, makanya ya, dia sudah disuruh berhenti. Saya berkata begini, Pak Yusak. Kalau Anda ke Semarang nih hari ini, Plaza Simpang 5 bisa penuh orang, saya berkata. Wah, ini no way, katanya. Lu nggak percaya ini orang ini nunggu Anda.
Jadi pokoknya saudara, ini buku kalau keluar, boom, menurut saya akan jadi kayak kacang goreng. Tapi lagi di komputer saya ini, belum jadi kacang goreng. Lagi saya tanam pelan-pelan bijinya. Butuh waktu, butuh waktu. Harap sabar menunggu. Mudah-mudahan tahun ini selesai. Nah, pada waktu itu saya baca ceritanya. Anda akan ngerti bahwa kisahnya seperti itu ya. Tapi saya mau beritahu, saudara, saya mau ceritakan kepada Anda bagian yang saya selesai tulis ini. Saya berkata, ini orang hidupnya, masa kecilnya sengsaranya luar biasa. Dan saya beri istilah gini ya, pendidikannya Pak Yusak itu sekolah Alkitab kandang hewan. Itu orang ini, dia dikandung itu gini saudara. Kakaknya yang perempuan baru usia 3 bulan. Mamahnya hamil Pak Yusak. Dulu waktu kecil namanya Chongsin. Chongsin itu artinya besar kuasanya. Sebab ini adalah tokoh silat. Kegemaran papahnya. Jadi papahnya suka dengar cerita silat. Ada pendekar namanya Chongsin. Punya anak Chongsin. Bayangin ya. Babynya pertama baru umur 3 bulan. Chongsinnya nongol di perut. Lah, mereka belum Kristen orang tuanya waktu itu. Dipijat, dikasih norit, dikasih jamu. Gak bisa mati. Kuat. Pijat, kasih jamu segala macam. Tidak apa-apa. Akhirnya lahir. Waktu lahir itu hitam. Kayak kebakar kulitnya. Dan anak ini lahir cacat. Sampai usia 5 tahun. Praktis belum bisa jalan. Nggak bisa ngomong mama, nggak bisa ngomong papa. Anak kan biasanya kan mama, nggak bisa. Bisanya apa? Aus. Makanya omnya kalau panggil dia, aus, aus. Loh kok panggil aus ya? Dulu kamu sampai umur 5 tahun cuma ditanya aus. Mama, papa nggak bisa. Itu secara pikiran ya, mentalnya terbelakang. Nah sekarang ya, dia lahir, baru 3 bulan, mamanya hamil lagi. Dulu papanya Pak Yusak sama saya kan deket. Dia ngomong gini, aku dulu ya disebut koh non-stop. Lah bojoku hamil terus. Orang berkata, kok non-stop toh kok. Tahun 30-an gak ada KB, belum ada KB. Produksi jalan terus. Non-stop. Bayangin. Jadi dia 3 bulan hamil lagi. Sudah mamanya sudah teler toh. Ini akhirnya Chongsin ini. Pak Yusak ini dipanggilin pembantu. Ya, yang punya anak baby sebaya dengan dia. Jadi pembantu itu yang nyusuin dia. Kira-kira sampai usia mungkin 3 tahun, 4 tahun diasuh pembantu itu. Satu hari umur 5 tahun tuh ya. Dia diboncengin papanya naik sepeda. Ini anak hitam. Warganya putih semua punya anak hitam. Di jalan ketemu temannya. Nah ini orang itu teman ketemu ngomong itu. Orang kita lebih suka ngomong yang jelek-jelek. Saya nggak tahu kenapa. Dari mana asalnya saya nggak tahu. Kalau ketemu orang ngomonginnya yang nyakitin hati. Loh ini anakmu? Iya. Wah ini mesti sama pembantu ya. Kamu ada hubungan gelap ya. Bayangin. Saudara kalau Anda digituin orang gimana? Sejak itu papanya malu, tidak pernah dibawa-bawa kemana pergi. Tidak mau kumpul sama orang ini. Akhirnya ini anak dititip-titipin tidurnya di kamar pembantu. Dan waktu itu papanya mulai buka mebel, ya jual buat mebel. Jadi tukang kayu pembantu tidur di belakang, ini anak ikut tidur di situ. Alasnya tikar. Jadi kalau pagi bangun itu ini ngecap tikar semuanya. Tapi karena agak sedikit blow on, saudara waktu itu. Yang lain ngertawain, lo lucu. Dia ketawa, ya lucu katanya lo. Jadi karena sedikit tertinggal, terbelakang, itu sebetulnya dia tidak menyadari bahwa itu menyakitkan hati, saudara. Belakangan baru sadar, kurang ajar juga yang ngecek aku. Tapi waktu itu gak sadar. Bayangin. Kalau pagi, terus dibeliin sapi. Sepasang, sapi perah. Jadi tak pagi jam 3, jam 4 dia bangun. Sapi dimandiin, kandangnya dibersihin, diperes, kasih makan tiap hari. Sampai gitu kerjanya dia. Jadi umur berapa ya? Dia bilang umur 10 tahun itu baru kelas 1 SD.
Kan tinggi besar itu. Umur 10 kelas 1 SD. Umur 12 kelas 3 SD. Terus pecah perang, 3 tahun nganggur gak sekolah. Omnya dari Semarang datang, diomongin, kamu sekolah, gak punya duit, ikut sama aku. Nanti kerja sama aku. Dia ke Semarang naik dokar dari Jepara. Gak ada bus. Apalagi pesawat terbang Jepara Semarang gak ada. Dokar. Dari Jepara ke mana dulu? Ke Jepara ke Pecangaan. Pecangaan ke Mayong. Mayong ke Kudus. Kudus Demak. Demak Semarang. 8 jam. Nah, dokarnya opo itu. Tapi kalau Tuhan nolong, saudara, dengernya. Makanya Anda harus mengerti, Tuhan itu punya senjata luar biasa. Nah, kalau Anda pernah dengar ceritanya tuh. Langsung kepala sekolahnya ngomong gini. Kamu mau kelas berapa? Kelas 3 aja dia ketawa. Kamu kayak kuliah. Kelas 5. Oh gak bisa. Coba dites. Ada kalimat pendek. Dulu kan belum ada bahasa Indonesia. Bahasa Melayu, saudara. Ya. Cuma bahasa sehari-hari sebenarnya bahasa Koi. Nah ini yang dia ngerti bahasa Jawa. Dia ngerti bahasa Melayu. Makanya Tuhan sama dia kalau ngomong ngoko-ngokonan, saudara. Tahu bahasanya bahasa Jawa. Kasar begitu. Ini tulisan apa? Beranda. Suruh baca. Bisa beranda. Artinya apa beranda? Dia ngerti beranda itu kan bagian luar rumah. Bahasa Indonesia Jawanya ngerti. Jobo. Ya kan? Mau bilang Jobo itu Jawa. Indonesianya apa? Jawa katanya gitu. Bayangin. Gede dhuwur goblok. Repot loh saudara. Yang tiap malam buat dengerin itu asalnya kayak gitu saudara. Itu kalau mau main ya, sakit hati lawan sakit hati sudah hancur hidupnya. Tapi Tuhan itu ngajari luar biasa. Satu kali dia ceritanya. Dia punya ayam jago cuma 1, dia pelihara. Kabur, terbang ke rumah sebelah. Sebelah itu rumahnya omnya, melihara ayam juga. Dia kan masuk halaman mau ngejar ayamnya. Tantenya keluar, omnya keluar, dimaki-maki, dianggap mau nyuri. Dia bilang, kamu kan anak miskin, gak mungkin punya ayam jago, diusir. Sakit hatinya luar biasa. Begitu sakit hati, saudara, langsung eksim. Bertahun-tahun gak sembuh. Satu hari Tuhan ingatkan, ada eksim di sini, sakit hati. Tuhan berkata, minta ampun sama Tuhan. Dia minta ampun, dia bertobat, langsung sembuh eksim. Saya belajar, Tuhan ini orang sengsara banget hidupnya. 2 hari lalu saya telepon dia, saya bilang, aku gak pernah ngerti loh, hidupmu tuh kayak begitu. Waduh, dia bilang, aku ini anak tidak bahagia kok. Aku ini anak kecilku tuh menderita. Penderitaan terlalu banyak. Tapi waktu sekolah, saudara, Anda kan pernah tahu ceritanya, itu luar biasa. Kelas 5 ya, nggak ngerti apa-apa. Karena bahasanya bahasa koi itu dia ngerti apa? Nggak ngerti apa-apa. Jawa dia ngerti, saudara. Tapi menurut saya Wonosobo pun kagak ngerti dia. Lalu kemudian kurang seminggu mau dites. Karena kalau sampai gagal 3 bulan dites ya. Kalau tidak lulus, turun kelas 4. 3 bulan, nggak lulus lagi, kelas 3. Jadi di drop terus. Kurang seminggu Tuhan ngomong gini, kamu tak kasih alat di otakmu. Dan dia bilang itu sekarang namanya fotokopi dan tape recorder. Sejak itu kalau dengar gurunya ngomong ini saya nampak. Wah, gurunya senang, dianggap jenius. Tiba-tiba dia di kelas 3 bulan itu pertama diuji sama gurunya. Dia lulus dengan nilai baik. Terus gurunya bilang, sudah kamu kelas 6 aja, jangan kelas 5. Baru 3 bulan kelas 5, saudara. Dari hampir turun, terus naik kelas 6. Kelas 6 beberapa saat, gurunya senang, pinter nih anak. Dia bilang, mau nggak ngerangkep? Pagi kelas 6, siang SMP kelas 1, sampai sore. Bayangin. Jadi akhirnya dia bilang, mau. Tapi nggak punya duit, saudara. Untuk makan siang, untuk bekal nggak punya. Mau pulang naik becak terlalu mahal, uang saku tidak punya. Dia ngomong, aku kalau supaya nggak lapar, apa? Minum air keran sebanyak-banyaknya. Minum dia. Sampai kemudian SMP kelas 3, Tuhan berkata, kamu sudah pinter. Dikelupas sama Tuhan. Dan dia normal.
Jadi kalau Anda berkata, ya Tuhan itu punya cara, punya alat, punya senjata yang luar biasa. Jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai yang dunia tembakkan buat hidupmu. Daud berbeda, dia tidak pakai yang Saul hantamkan dalam hidupnya. Amen, saudara. Yang kedua, apa yang membuat Daud itu lain dengan Saul? Saya belajar, dia adalah orang yang pergi, dia lari kepada dimensi yang musuh tidak bisa kejar. Anda tahu yang membuat Saul akhirnya kembali dan tidak mengejar dia? Ketika dia tunjukkan akan kasihnya. Dia tunjukkan akan rasa hormatnya. Dia tunjukkan akan pengampunannya. Dia bisa bunuh itu. Tapi kebencian tidak bisa mengejar sampai ke dimensi pengampunan. Kejahatan tidak bisa mengejar kalau kita masuk kepada dimensi kebaikan. Kenajisan nggak bisa ngejar kalau kita masuk ke dimensi kekudusan. Kemelaratan tidak bisa mengejar kalau kita masuk pada dimensi kemurahan. Masuklah kepada dimensi yang dunia tidak bisa mengejar sampai ke sana. Karena memang itu bukan habitatnya. Daud tunjukkan dia orang yang memberikan respek dan hormat. Dan dia berkata, Tuhan, aku tidak mau bunuh dia. Aku memberikan respek, memberikan rasa hormat, memberikan rasa sayang dalam hidupnya. Itu yang membuat Saul akhirnya berbalik. Dan dia mengurungkan niatnya untuk mengejar Daud terus. Kalau engkau sedang dikejar sesuatu, saudara, jangan engkau masuk dalam dimensi musuhmu. Masuk ke dimensi yang orang itu tidak bisa kejar. Kalau ada orang berbuat begitu jahat kepadamu, masuk dalam dimensi kasih dan ketulusan. Semua akan terekspos luar biasa. Dan yakini Tuhan itu ada dalam dimensi itu. Karena dia memang tinggal di situ. Dan kita mesti tinggal di situ. Saya pernah punya teman pinter sekali dia. Satu hari dia berkata begini. Orang sepinter apapun, kalahnya dengan orang tulus. Mau dihapusi kayak apa percuma. Sebab dia apa? Sudah polos. Dia tulus. Ilmu kita nggak bisa berkembang. Orang pinter ketemu orang licik. Wah, itu seneng dia berkata. Adu ilmu. Pinter ketemu tulus. Repot dia. Mau dikeluarkan kepandaiannya. Dia polos apa adanya. Ngerti, saudara? Kalau Anda berhadapan dengan orang yang membenci engkau, masuk dalam dimensi pengampunan, kebencian tidak bisa mengejar engkau di sana. Kalau engkau dikejar kenajisan, masuk dalam kekudusan. Kenajisan gak ada tempat dalam kekudusan Tuhan. Kalau engkau dikejar dengan sakit hati, masuk dalam dimensi kasih karunia dan anugerahnya, maka tidak akan pernah bisa mereka mengejar saudara. Saya berdoa kita belajar dari pengalaman kehidupan kita ini. Ada tempat-tempat yang Allah sediakan buat kita lepas dari semua kejaran musuh kita. Kalau kau dikejar dengan tinggi hati, masuk dalam dimensi kerendahan hati yang dari Tuhan. Orang sebetulnya ya, tinggi hati itu merepotkan banyak hal, saudara. Kesombongan membuat semuanya jadi mahal. Kerendahan hati membuat semuanya jadi terjangkau. Percaya nggak? Misalnya begini. Betul, orang-orang yang kena tipu itu. Pakai jam Rolex. Pak, Rolex. Pak. Ini kalau bapak yang pakai. Wah, lain Pak. Ditambahkan, lihat Pak, waduh. Gaya bapak ini sudah konglomerat betul. Bapak kok jamnya hampir putus gitu toh Pak rantainya. Ini loh Pak, itu berkarat itu mesti palsu ya Pak ya. Bapak nggak bisa Pak, orang kayak bapak ini. Waduh, luar biasa dari jauh aja penghormatan orang tinggi. Ini loh Pak, berapa ini? Cuma 30 juta. Padahal belinya di Pecenongan dia. 15.000. Anda diangkat harga dirimu begitu rupa. Lalu kemudian Anda bayar 30 juta. Yang mahal itu apanya saudara? Harga dirimu. Ngerti? Anda di kelas, di sekolah, dikomporin temanmu. Orang itu bilang, kamu bodoh. Dan pengecut. Gak berani sama dia. Kan kamu berani, masa gak berani sama dia? Anda beranikan dirimu berantem sama orang. Pulang, bonyok semua. Itu yang mahal apanya? Harga dirimu, saudara.
Sekarang orang sedang promosi kartu kredit. Uang nggak zamannya lagi. Buat tanda tanganmu, itu berharga. Wah, Anda bayangkan aku punya kartu kredit. Nanti kan, gesek saja. Wah, buat tanda tangan berharga. Anda berpikir, kapan berharganya? Kalau nggak pakai kartu kredit. Anda sadar, inilah generasi abad 21. Kartu kredit. Saya berkata, inilah generasi melarat. Utang terus kemana-mana. Tapi orang sudah diangkat harga dirinya. Orang jual mobil, dia berkata, hanya orang sekelas Anda yang berhak menaikinya. Wah, Anda langsung naik. Kelas berapa? Kan entahlah, nggak tahu. Pokoknya gua berkelas. Harga diri bisa membuat semuanya mahal. Mahal. Kalau Anda rendah hati, semuanya terjangkau. Dan saya berkata, jangan pernah ketika ketinggian hati mengejar saudara. Gengsi, harga diri mengejar Anda. Jangan masuk dimensi tinggi hati dan harga diri. Bangkrut saudara. Kalau engkau berani berkata, aku tetap mau rendah hati Tuhan. Masuk ke sana, tinggi hati tidak akan tahan pada kerendahan hati. Lah Anda sedang dibangkitkan apanya hari-hari ini? Saya tahu beberapa negara, ada gereja yang mengklaim dirinya, ini gereja terbesar di negara ini. Hari ini jemaatnya mulai drop. Dan dia harus kerja keras. Supaya jemaatnya naik lagi. Makin kerja keras, makin ada yang pindah banyak. Bayangin. Nggak bisa. Dia sedang ngejar apa? Harga dirinya. Makanya jangan dipatok terlalu tinggi harga diri kita. Paulus berkata, siapa yang menganggap engkau begitu penting, katanya. Tidak ada orang penting di tengah-tengah kita. Semua kita hamba-hamba Tuhan. Amen, saudaraku. Anda berpakaian pun sama. Karena yang kita beli itu apa sih, saudara? Merek. Belum tentu itu asli itu. Polo. Apalagi? Versace. Palsu nggak itu? Kelihatannya asli kok. Dengerin baik-baik. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu. Sudah mungkin hampir 10 tahun yang lalu. Saya lagi jalan di Soko di Jakarta. 7-8 tahun lalu mungkin. Soko, Jakarta. Lihat tas kecil. Harganya kalau nggak salah ya saudara, 15 juta atau 20 juta. Tas kerja. Lalu teman saya ini kan dulunya pegawai BCA. Dia bilang, Pak, ini tas ini, kalau yang pakai aku, nggak ada orang percaya ini 15 juta, Pak. 15.000. Paling orang berkata, tas palsu kamu pakai. Jadi, saudara, dengar baik-baik. Itu tergantung manusianya, bukan barangnya, cantelan-cantelannya dulu, saudara. Itu enggak. Itu hanya mahal di harga diri sebetulnya. Nangkap, saudara. Orang ini ngerti, dia masuk ke dimensi yang dunia nggak bisa kejar. Saul kejar dengan kekuatannya sampai mules perutnya, saudara. Daud berkata, aku berikan pengampunan, kasih sayang, respek, dan penghargaan dalam hidupnya. Nyerah di akhirnya. Hal yang sama dengan kita. Sebab kalau kita tidak mau belajar seperti Daud, kita akan seperti Saul. Dan saya pikir tidak ada orang di tempat ini yang mau hidupnya seperti Saul. Amen, saudara. Belajar. Saya yakin ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Karena saya perhatikan banyak orang jatuh di hal yang sepele sebetulnya. Dan kebanyakan kejatuhan itu pada ketinggian hati kita. Makanya saya berkata, belajarlah masuk dalam dimensi kerendahan hati. Ketulusan, kekudusan, kasih, pengampunan, kemurahan. Masuk ke dalamnya. Dan kalau Anda bisa menikmati itu, saudara. Saya mau katakan, demi kasih Tuhan. Engkau bebas dari kejaran Saul dalam hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat pasal 26 sekarang. Tidak usah saya bacakan
seluruh pasal mengingat waktu. Saya baca saja mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Telah orang Sif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Rupanya sekali itu belum manjur buat orang ini. Kambuh lagi penyakitnya, dia kejar Daud lagi. Kali ini tanpa buang hajat. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelech orang Het itu dan kepada Abisai, anak Seruya, saudara Yoab katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, perhatikan saudaraku. Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan dia daripadaku untuk menjamah orang-orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Hal ketiga yang membuat orang ini berbeda adalah Daud itu, tanda petik ya, akrab sekali dengan kata entah. Artinya begini saudara, dia akan ngerti Tuhan yang mengelantik dia sebagai raja. Tapi dia juga mempercayakan Tuhan untuk sungguh-sungguh mengangkat dia sebagai raja. Bukan hanya saat pelantikan, tapi juga pengangkatannya tergantung Tuhan. 2 kali pegawainya berkata, inilah saatnya yang Tuhan katakan, aku menyerahkan musuhmu dalam tanganmu. Rupanya Daud cerita dengan mereka, Tuhan bernubuat kepadaku, Tuhan ngomong ke aku, akan tiba harinya, aku serahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Nah 2 kali para pegawainya berkata, ini pasti saatnya Tuhan. Ada orang-orang yang terlalu cepat menginterpretasikan penggenapan firman. Kalau terjadi seperti ini, Anda tidak siap untuk menunggu waktunya Tuhan. Nah, Daud itu luar biasa. Dia berkata, entah dia mati karena ajal, entah dia perang dan hilang, aku nggak ngerti. Yang penting dia nanti pasti mati. Tuhan yang bunuh dia, jangan aku yang bunuh. Entah gimana caranya, aku tidak tahu. Nah, kata entah ini paling dibenci orang Kristen hari ini, saudara. Loh, kapan Tuhan lepas kamu? Entah. Apa rencana Allah buat hidupmu? Entah. Sampai kapan kamu menunggu? Entah. Itu bencinya luar biasa. Dunia butuh kepastian, saudara. Tapi orang Kristen berani berkata, kepastianku adalah pada kepercayaanku kepada Tuhan yang telah memilih hidupku. Nah, ini tidak gampang. Menunggu waktu Tuhan, sungguh-sungguh tidak ngerti apa-apa. Engkau hanya berkata, entah. Seperti blow on sekali. Walaupun memang sebetulnya iya. Gak ngerti apa-apa gitu. Serius. Anda kalau belajar ya, bergaul dengan Tuhan. Nanti ujungnya Anda berkata gini. Aku ini goblok loh sebenarnya. Gak ngerti apa-apa lah. Yang tak rencanakan begini, gagal. Ini lagi, ini gagal. Nah kamu ngapain? Ya entah. Nah, terus, ya sudah, percaya sama Gusti Allah. Geludung pokoknya. Maunya dia apa. Nah terus mau apa lagi? Ya entah, tidak tahu.
Nah dia ngomong apa? Entah, nggak ada nubuat tuh, sepi itu katanya. Semua orang dinubuati, saya dilewati. Di School of Acts ada yang ngeluh, Pak, semua nabi bernubuat, kanan kiri kesamber, saya ditinggal, cuman dilewatin kok, Pak, nggak ada apa-apa. Ya, firman Allah apa? Entah katanya. Nah itu malah bagus. Firman Tuhan berkata, entah itu milikmu. Tapi Anda kalau mengalami betul seperti itu, Anda harus tahan. Kalau berkata, biar Tuhan yang buat. Entah matinya kenapa, urusan dia. Entah kayak apa, terserah dia. Asal bukan tanganku yang mencabut nyawanya. Nah orang ini, orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan itu luar biasa. Satu hari saya masih ingat, saya belum pelayanan, saudara. Masih sedikit-sedikit lah di kampung-kampung kecil gitu ya. Ada seorang hamba Tuhan, sekarang jadi gembala sidang juga. Dia khotbah di persekutuan doa kami waktu itu. Dia khotbah bagus sekali. Luar biasa. Begitu dia khotbah selesai, jemaat pulang, dia salami, saya ikut dampingin dia. Ada teman datang satu. Dia berkata gini, dengan muka sinis sekali, saya masih ingat wajah orang-orang kayak begini. Sukar dilupakan dalam hidup saya. Sebab ini orang menempa kita hebat, saudara. Ya, yang manis-manis menguatkan kita, yang sengak-sengak gini menempa kita jadi kuat. Anda perlu bergaul cukup dengan orang-orang sengak nyelakit kayak begini, saudara. Karena membuat engkau kuat dan perkasa. Dia ngomong begini. Bagus ya, tadi ya, bagus ya. Oh bagus. Lah kamu kapan? Bayangin. Entah. Tunggu waktu Tuhan. Lah kapan? Ya entah. Nggak tahu. Tapi ada orang yang menekan, saudara. Misalnya begini. Minta yang paling menyakitkan begini. Bu Foni kawin. Bagus ya. Bagus pernikahannya. Waduh, makannya juga nggak nunggu lama loh. Selesai gitu kan. Bagus ya, bagus. Lah kamu kapan? Anda tahu jawabannya apa? Entah. Tergantung dia. Nggak usah diurusin, saudara. Masalahnya orang bisa berkata entah itu. Apakah dia mempercayakan dirinya ke Tuhan atau tidak? Kalau nggak percaya, entahnya sampai sakit hati. Iki wong ki angel selamat iki malah utuk iki, saudara. Jangan. Anda berkata entah, memang entah. Mau apa? Tahun 91 kita mulai gereja ini, beberapa tahun pertama saya nggak ngerti itu. Visi gereja ini apa? Entah, saya bilang. Saya dimarah-marahin orang. Harusnya ngerti. Ya harusnya. Tapi nggak ngerti. Nggak ngerti. Kenapa? Entah. Kata entah itu sukar dimengerti. Bagi yang tidak percaya dan belum kenal dia dengan baik. Buat orang yang kenal dengan Tuhan. Ya emang entah. Oh tidak terduga kok jalannya. Rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku. Jadi dia adalah Allah yang tidak terduga. Seperti apa Pak jalannya? Ya entah. Tunggu aja nanti tanggal mainnya. Lihat apa yang dia kerjakan. Tapi itu membuat sakit perut betul, saudara, seringkali. Karena itu tidak segampang yang diomongin. Makanya saya dalam hidup kita ajarin, saudara, ya. Kalau Anda berdoa, Anda hidup bergaul dengan Tuhan, gini. Anda harapkan yang terbaik. Kalau Anda mau entah-entahan, saudara ya. Harapkan yang terbaik. Siap untuk yang terburuk. Mau apa? Entah. Terserah dia. Terburuk. Nah, paling bawah tuh alfa ya dia, omega dia. In between ya, di tengah-tengahnya dia. Mentok sana ya dia, mentok sini dia. Dia yang ngurus semua. Nah, di sini banyak orang Kristen bertanya, Pak, kalau modelnya kayak begini, Pak, ini apa nggak perlu beriman dong kalau begitu? Ini ada orang email saya, saudara. Dari Kudus. Saya nggak tahu datang nggak yang bersangkutan. Tak jawab, saudara ya. Saya tidak maha mengerti. Tapi begini, ada orang-orang yang ketika masa-masa awal, apapun yang diminta Tuhan beri. Dia masih anak-anak, masih bayi. Ya tentu dalam batasan tertentu, saudara. Dan sudah senang sekali. Tapi ketika dia makin dewasa, orang tua makin selektif dalam memberikan yang diminta oleh anak. Ngerti ya? Demikian juga kita, waktu kita makin dewasa,
Mestinya kita makin menyesuaikan diri kita dengan Tuhan. Waktu Anda baby, orang tuamu ngikutin kau. Betul nggak? Jam 2 bangun, ya, ribut serumah, pelabaan semua. Gas entek, upah, air panas, segala macam hanya untuk buat susu SGM buat saudara. Diam, diam. Apa yang mengelus esok kerja esok nang jam 2 rembuk tangan iki. Itu. Ya toh? Anda masih bayi. Semua ngikuti Big Boss baru ini. Tapi sudah segede Anda jam 2, Mama! Siram air lah paling bagus lah. Nangkep ya saudara. Yang kedua, Anda harus tahu faktor ini. Yang namanya iman itu apa sih? Iman itu timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Nah, kata firman itu dari kata rema. Rema itu apa sih? Bagian dari logos firman ini yang dihidupkan Roh Kudus dan diberikan khusus buat kita. Jadi itu janji Allah yang memang untuk kita. Itu bahan daripada iman. Nah, rema itu yang ngerjain siapa? Kita atau Roh Kudus? Roh Kudus. Bisa nggak kita remakan sendiri? Ayo. Misalnya gini ya, ada ayat apa? Aduh, dicari ayat yang bagus lah. Engkau akan makin kaya, kian lama, kian kaya. Itu. Terus kau pernah, rema ini. Kian kaya, kian kaya. 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 Kaya apa nggak coba? Well, kaya. Kaya. Ayo, kaya. Keluar. Kaya. Bisa nggak? Dengan pekerjaan Roh Kudus, saudara. Bahannya sendiri itu dari kerjaan Roh Kudus. Untuk imanmu timbul, Anda tidak bisa menimbulkan imanmu. Anda kalau nggak percaya, pencetin terus perlu. Ayo iman. Goblok iman. Iman. Malah pelepasan. Nggak bisa. Itu timbul itu bahannya dari rema. Pak lah. Pengakuan ayat boleh nggak Pak? Boleh pengakuan ayat. Yang saya nggak setuju kalau pengakuan benda-benda material. Ya toh? Kalau ayat berkata bahwa oleh belurnya kamu disembuhkan, kamu konversi setiap hari itu boleh. Pokoknya ngucapin apapun karena firman bagus. Atau jangan, ludas menggantung diri. Tak usah yang itu, saudara. Apapun yang janji Tuhan buat kita, akui itu, ucapkan, bagus kok. Ngasih makan roh kita. Tapi kan dalam confession kan tidak ada toh, maka datanglah BMW kepadaku, maka datanglah BMW kepadaku, maka datanglah BMW kepadaku. Kau nayati. Ngerti? Nah kalau Anda ngimani, itu eman-eman, saudara. Eman-eman tenagamu. Iman itu, bahasa Jawanya itu jedul. Jedul itu. Dari dalam. Dari mana bahannya? Dari rema. Tangkap saudara. Jadi kalau Anda itu dengan Tuhan, makanya saya ngajarkan begini. Kalau Anda dengan Tuhan ya, coba ginilah. Negosiasi dulu. Ya tak? Anda butuh apa nih? Tuhan, enaknya piye Tuhan. Loh, gitu loh. Dirembuk dulu sing enak. Ya tak? Nanti kalau dia ngomong, ya bagus buat kamu. Nah itu rema buat kamu. Jangan terus celandaan dulu, aku mau ini. Ya itu yang membuat kacau, saudara. Kalau Anda dewasa, Anda mikirnya baik. Dia akan maha tahu. Dia punya selera, dia peduli dengan hidupku. Yakin, harus dilakukan lagi. Ada apa-apa, rembukan yang bagus. Tuhan ingin enaknya gimana? Aku butuh ini loh Tuhan. Ya tahu, saudara. Jadi rembukan. Oke berkata, gak usah lah. Begitu aja kok pengen. Ya sudah, gak usah. Jangan. Sekarang ayat terakhir. Ini sebagai perenungan ya. Minggu depan kita bicara itu sudah hampir jam 7. Saudara. Lihat sekarang, let's see. Matius 16. Saya tunjukkan satu ayat yang punya pengertian yang lain dari yang selama ini Anda dan saya mengerti. Matius 16. Saudara belajar sesuatu malam ini? Amen. Matius 16.
Saya bacakan mulai ayat 13 ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan ayat berikut ini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Bahasa Inggrisnya kunci-kunci kerajaan surga. Bukan cuma satu, banyak. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, perhatikan. Kalau Anda punya Alkitab di Amplified Bible, dijelaskan di situ bahwa tenses yang dipakai, kalau Anda ngerti sedikit bahasa Inggris, adalah the perfect passive participle. Jadi kata ini sebetulnya Amplified menerjemahkan begini. Whatever you bind on earth must be what is already bound in heaven. Apa yang kamu ikat di dunia ini haruslah yang sudah diikat di surga. And whatever you loose on earth must be what is already loosed in heaven. Dan yang engkau lepaskan di dunia ini haruslah yang sudah dilepaskan di surga. Itu cocok dengan doa yang Tuhan ajarkan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di... Jadi surga duluan terjadi atau bumi dulu? Surga dulu. Nah, bagian kita apa sebetulnya? Kalau Anda mau hidup itu nyerah dengan Tuhan, tinggal mengkonfirmasi yang surga putuskan apa, tinggal kita kegongi. Amin, dong jadi. Enak kan saudara? Di luar itu, rekosono sendiri. Nah, saya ngalami kok sudah. Udah andalah, supaya engkau tidak terlalu banyak benturan dan bonyok seperti yang pernah saya alami. Jadi Tuhan berkata, yang kamu lepaskan di dunia ini adalah apa yang sudah dilepaskan di surga, yang kamu ikat, yang sudah diikat di surga. Makanya Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang aku lihat Bapa kerjakan, itu yang aku kerjakan juga. Jadi bagiannya tinggal apa? Mengikuti perintah yang di sana. Nah, kalau kita ngerti, hidup kita itu lebih rileks. Enak. Saya percaya lebih tenang dan Anda tidak akan usah tergesa-gesa dan stres menghadapi hidup ini. Engkau boleh berkata, entah dalam hatimu engkau berkata, tapi entahku lain dengan entah dunia. Entah dunia frustrasi, entahku berkata, Tuhan yang akan membereskan semuanya. Aku percaya dia Tuhan yang peduli dengan hidupku. Ada sebuah lagu yang sering diputar di Rema, karena saya yang belanjakan waktu di Amerika dari Gator, Gator Group lah pokoknya, itu laki-laki semua. Lagunya bagus sekali, kalimatnya begini, saya kalau dengar itu saya bilang, aduh senang sekali. Dia berkata gini, kita punya Tuhan yang sibuk dengan begitu banyak agenda. Tapi prioritas Tuhan pertama adalah memperhatikan aku, bukan yang lain. Dan dia akan langsung berhenti kerja kalau aku memanggil dia di dalam namanya. Saya pikir betul. Dengarnya baik-baik. Prioritas kerja Tuhan hanya ngurusin Petrus Agung. Yang lain bayang-bayang saja. Bisa nggak Anda ngomong seperti dalam hidup? Mestinya untuk setiap Anda, Tuhan juga prioritas pertama. Bejo, wah. Stefanus, untung, wah. Diabet dua nama. Ini nomor satu. Yang lain bayang-bayang. Ini prioritas pertama. Dan dia akan berhenti kerja kalau aku berseru memanggil namanya. Jangan pernah curiga dengan Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Dan Tuhan yang hebat. Amen, saudara. Berdoa buat Anda di tempat Anda masing-masing. Anda boleh angkat tangan, saya doakan Anda saat ini. Bapak, kau melihat tangan-tangan yang terangkat, kami bersyukur untuk firman
Ini bukan perkataan dari manusia, ini dari hatimu sendiri Tuhan. Hamba minta demi nama Yesus, Engkau menerjemahkan lebih jauh dalam hidup anak-anak-Mu. Supaya kami boleh terus belajar makin kenal dengan Engkau. Tidak berperang dengan senjata yang sama yang musuh gunakan. Masuk ke dimensi yang lebih lagi yang dunia tidak pernah miliki. Dan ajari kami belajar menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Bukan hanya percaya, tapi mempercayakan diri kami kepadamu. Bapa, hamba minta demi nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu. Berikan berkat terbaik kepada mereka. Angkat lebih tinggi lagi, bawa masuk lebih dalam lagi. Supaya mereka juga boleh menikmati persekutuan dengan Engkau secara pribadi. Sekarang berikan berkat-Mu turun kepada hidup anak-anak-Mu Tuhan. Lihat tangan yang terangkat, Engkau pegang setiap tangan yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Engkau yang gandeng mereka, Engkau yang tuntun mereka Tuhan. Sampai rencana Tuhan tergenapkan dengan sempurna dalam hidup setiap mereka. Berikan damai-Mu turun. Berikan sejahtera-Mu menguasai mereka. Berikan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Turun dalam hidup mereka. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Yang diberkati berkata, Amen.